Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayangku buat sahabat tercintaku, baik yang ada di luar dan di dalam negeri. Semoga kita semua bersama-sama berjihad di dalam fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan kembali di episode yang kali ini, Intai Singgah Sana Musuh yang keempat. Jadi diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu supaya kita membenahi lagi akhlak-akhlak kita kepada Allah. Jadi kalau di babagan syariat yang dikatakan berakhlak, yang difokuskan kepada hablum minan nas, yakni akhlak kepada sesama manusia, sopan santun kepada manusia, hormat menghormati kepada sesama manusia, saling tolong menolong sesama manusia. Itulah yang disebut akhlak secara sudut pandang syariatnya. Sudah dikatakan semuanya serba syariat dan hakikat. Semuanya serba dohir dan batin. Seumpama tidak ada hakikat, seumpama tidak ada Allah, seumpama tidak ada hayatullah, seumpama tidak ada uripe Allah, apa manusia bisa berakhlak tolong menolong sesama manusia, saling bantu membantu sesama manusia, saling hormat menghormati sesama manusia tanpa Allah? Berarti hakikat itu lebih wujud daripada syariat. Berarti Allah itu lebih wujud daripada manusia. Inilah bukti kenyataannya. Monggo dihayati. Jadi seolah-olah selama ini kitalah yang berkuasa atas hidup dan badan kita. Seolah-olah kitalah yang selama ini berkuasa untuk sholat, untuk ibadah, untuk beraktivitas. Itu secara sudut pandang syariatnya, sudut pandang badaniahnya. Tapi jangan berhenti di situ, karena syariat pun ada juga hakikatnya. Coba hayati, coba perhatikan kisah asal-usul badan tercipta ini. Seolah-olah yang merasa bisa, yang merasa berkuasa untuk makan dan minum kan diri kita selama ini, bukan Allah kan? Karena selama ini iman kita terbalik, karena selama ini hati kita buta
cinta akan Allah. Karena selama ini hati kita keras melebihi kerasnya batu, maka ya diazab di neraka dengan siksa-siksa yang pedih, diperbudak dengan urusan dunia, ditakut-takuti dengan keberadaan ekonominya, ditakut-takuti dengan kemiskinannya, ditakut-takuti dengan kebodohannya, karena manusia sudah merasa jadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena manusia merasa jadi sang khalik daripada menjadi makhluk. Mari kita buktikan bahwa bukan manusia saja yang bisa makan dan minum, bukan manusia saja yang bisa sholat dan ibadah, bukan manusia saja yang bisa beraktivitas. Selama ini diri manusia kita sudah tidak suci lagi. Karena apa? Karena di hati kita lebih mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri daripada mentauhidkan Allah. Lebih cinta mengesahkan iblis dan setan serta hawa nafsu kita sendiri daripada mengesahkan Allah di hati kita. Coba kita telusuri kembali dari manakah kita datang. Ketika cikal bakal badan ini dicipta oleh Allah, perjalanan di suatu malam dari Masjidil Haram tanah sampai kepada Masjidil Aqsa bayi yang diberkahi. Selama proses dari tanah sampai menjadi bayi, apakah cikal bakal badan ini tidak dimakani? Apakah cikal bakal badan ini tidak diminumi? Apakah cikal bakal badan ini tidak beraktivitas? Apakah cikal bakal badan ini tidak bergerak-gerak? Nah, jadi bukan di syariat saja yang bisa gerak. Tanpa hakikat, tanpa Allah takkan ada gerak, takkan ada pemeliharaan, takkan ada kasih dan sayang. Jadi ketika proses di dalam alam arham, di alam kandungan, kita pun dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa. Ketika ibu kita tercinta makan sesuatu yang membahayakan atau yang bisa mendapatkan efek yang tidak bagus atas kehamilannya, kita didera ujian dan musibah di dalamnya. Dan ketika ibu kita mengkonsumsi susu, makanan yang sehat-sehat, maka kita di dalamnya mendapatkan suatu anugerah atau rezeki. Nah, di dalam alam arham kan tidak jauh beda dengan alam dunia ini. Akan tetapi bedanya di dalam alam arham, kita malam, kita tidak ada, yang ada hanya yang maha suci. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Jadi saat di alam arham pun kita sama dengan berkeadaan seperti di alam dunia ini. Ya bisa bergerak, ya bisa mengalami kesusahan, ya bisa mengalami kebahagiaan karena pada saat itu Anda tidak ada. Pada saat itu Anda Adam. Pada saat itu kita masih goib, maka Anda tidak tahu itu.
seolah-olah keberadaan kita selama ini hanya saat bayi. Ketika sudah menjelang detik-detik akil balik, hanya itu yang kita ingat selama ini. Akan tetapi perjalanan sebelum kita akil balik saat bayi sampai menjadi tanah, apakah kita tahu? Semua itu hanya Allah yang tahu. Jadi apakah mungkin dari tanah sampai menjadi bayi itu jalan sendiri, barang mati? Tanah barang mati tanpa Allah, tanpa hayatullah, ya tak akan ada proses sampai menjadi bayi. Maka makrifatilah dirimu. Itulah yang dimaksud man arafa nafsahu. Jadi kembalilah ke asal usulmu. Hayati cerita cikal bakal keberadaan badan kita saat ini, yang selama ini kita akui bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, padahal bukan milik kita. Kita hanyalah sebagai tamu di dalam Masjidil Haram dan di dalam Baitullah ini. Masjidil Haram badan, Baitullah hidup. Kita di dalamnya hanya sebagai tamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadilah tamu yang mengabdi, jangan jadi perampok. Merampok Masjidil Haram dan merampok Baitullah, merampok bahwa badan diakui inilah badanku, dan merampok diakui bahwa hidup inilah hidupku. Nah, selama ini kita semua, seluruh manusia kan jadi perampok. Nah, jadi pada hakikatnya memang itu sunnatullah, memang itu cerita Allah, memang itu pagelaran Allah. Maka janganlah gelisah, karena bagi hamba yang mau kembali kepada Allah, maka pintu rahmatnya Allah, pintu taubatnya Allah dibuka lebar-lebar bagi hamba yang mau kembali rojiun kepada Allah sebelum ajal tiba. Kalau ajal sakaratul maut sudah tiba, maka sudah kadaluarsa, maka hadapilah puncak-puncaknya segala azabnya Allah ketika dirampas kembali dunia-dunia, harta-harta yang kita kumpulkan selama ini. Ketika dirampas kembali hidup yang selama ini kita akui hidup kita, ketika dirampas dengan paksa badan yang selama ini kita akui sebagai milik kita, anak dan istri kita pun ikut-ikut bantu menyiksa diri kita. Karena apa? Karena selama ini merekalah yang ada di hati kita, karena merekalah selama ini yang jadi berhala-berhala di hati kita, karena merekalah selama ini yang menjadi tauhid di hati kita, yang selama ini menjadi salib-salibnya hati, yang mana dengan salib ini kita dihalang-halangi berjumpa dengan Allah sebagai pencipta diri manusia kita. Jadi semua cerita yang ada di syariat itu hakikatnya pun lebih nyata,
lebih gamblang, lebih logika, lebih logis, lebih ilmiah. Tapi ketika kita hanya duduk manis di dalam sudut pandang syariat saja, maka yang ada hanyalah angan-angan. Beragamanya angan-angan, bertuhannya angan-angan, seolah-olah bertuhan di hatinya, padahal Allah digoibkan. Yang wujud hawa nafsunya. Berarti selama ini yang jadi Tuhan hawa nafsu kita sendiri, tapi kita tidak sadar. Inilah, intailah singgah sana musuh-musuh kita selama ini. Kalau kita tidak tahu musuh-musuh kita selama ini, bagaimana mungkin kita bisa berjihad di jalan Allah, kita bisa berperang menuju jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kembalilah kepada alam arham. Di situ pun yang menyuapi Allah. Apakah gumpalan darah, apakah gumpalan daging, apakah janin bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa bergerak-gerak sendiri, bisa mengalami keadaan-keadaan sendiri. Ada baik, ada buruk di dalamnya. Kebaikan itu ketika ibu kita berkonsumsi 4 sehat, 5 sempurna. Sedangkan bala itu adalah ketika ibu kita memakan makanan yang tidak layak untuk kesehatan sang bayi. Jadi intinya sama. Masuklah ke dalam dirimu, maka nyatalah Tuhanmu. Bila kita masih berada di luar diri, selamanya yang jadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri. Selama kita hanya duduk manis belajar di dalam tatanan ilmu syariat saja, maka selamanya kita akan buta babakan hakikatnya. Kita akan buta babakan kebenaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang ilmu setinggi apapun ilmu syariatmu. Allah tidak memandang seberapa banyak amal ibadahmu. Dan Allah pun tidak memandang nasab-nasab, sanad-sanad kemuliaan manusiamu di hatimu. Tapi Allah hanya memandang yang jadi Tuhan di dalam hatimu, yang wujud di hatimu, yang hidup di hatimu, yang berkuasa atas hatimu, yang berkehendak daya upaya dan berikhtiar di dalam hatimu itu pencipta dirimu ataukah hawa nafsumu. Hanya itu. Ketika di dalam hati kita menggoibkan Allah, kita mentiadakan Allah, walhasil yang wujud di dalam hati kita adalah diri kita sendiri, adalah nama kita sendiri. Itulah hawa nafsu. Jadi barang siapa yang memperturutkan hawa nafsu di hatinya, maka derajatnya lebih rendah daripada hayawan. Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Bila di dalam hati kita yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang kuasa diri manusia kita, berarti derajat kita selama ini lebih rendah daripada hayawan.
Bagaimana mungkin kita bisa menyembah, mengabdi kepada Allah sementara yang jadi Allah di dalam hati kita selama ini adalah kita sendiri. Nah, maka diturunkanlah manusia yang sempurna, insan kamil, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar dicontoh akhlak ilahiyahnya terutama, akhlak batiniahnya terutama, yakni berakhlak kepada Allah, bukan mensekutukan Allah, mewujudkan Allah di hatinya, bukan menggoibkan Allah. Bila Allah goib, pasti yang jadi Allah hawa nafsu kita sendiri. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah tidak bisa bersiapa-siapa. Yang bisa apa-apa, yang bisa bersiapa-siapa hanyalah hawa nafsu kita sendiri selama ini. Karena apa? Karena di dalam hati kita tidak bertuhan, melainkan ateis, tapi tidak terasa, tapi tidak disadarinya, karena selama ini kita dinasehati, kita dimursidi oleh iblis dan setan yang selama ini menyesatkan hati anak cucu Adam. Jadi sejak kapan manusia menjadi santrinya iblis dan setan? Jadi sejak kapan manusia jadi utusan iblis dan setan? Ketika datangnya detik-detik akil balik, itulah yang dimaksud Adam memakan buah khuldi. Adam memakan buah yang terlarang. Apa itu? Buah pengakuan dirinya. Mestinya Adam, mestinya tidak ada, kok ngaku-ngaku ada. Jadi terampaslah, jadi terampoklah hidup yang diakui oleh hidup manusianya. Badan ciptaan Allah diakui badan milik manusianya. Selama ini kita memang kalau kita berkata aku ciptaan Allah, badanku milik Allah, tapi hanya dusta. Aplikasi di dalam hati kita mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini milik kita sendiri. Itulah keateisan diri kita selama ini. Bertuhan dan beragama, beribadah serta sholat hanya menutupi keateisan hati kita sendiri, agar supaya manusia tidak tahu bahwa diri kita ini ateis, supaya manusia tidak mengolok-olok kita, supaya manusia tahu bahwa kita punya Tuhan, kita beragama, tapi hanya dusta. Di dalamnya selalu mensekutukan Allah. Itulah intai singgasana hati kita, intai singgasana musuh-musuh yang selalu menyesatkan kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Semoga kita semua, termasuk diri saya, dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.